Kita bersyukur PDI Perjuangan di Lampung 2019 menang. Posisinya adalah 2019 kalau dari pemilihan legislatif kita tuh 19,67. Tapi kalau kita di DPRD kita 19 dari 85. Berarti sudah posisi 22. Jadi kalau pemilihan angkanya sebenarnya tidak nyampe 20%, tapi kalau anggota DPRD provinsinya 22,3. Ada beberapa daerah yang kita kuat, tapi ada beberapa daerah yang kita lemah. Nah, oleh karenanya tentu saja pemetaan wilayah ini penting untuk PDI Perjuangan. Posisi PDI Perjuangan untuk ke depan saya rasa akan meningkat dengan program-program yang sudah dibina, diberikan atensi dari DPP partai. Gitu. Jadi untuk 2024 kita sudah rapat beberapa kali, sudah memutuskan target pencapaian. Untuk DPR RI, jadi ada 20 DPR RI dari Lampung, kita kemarin dapat 5, berarti kemarin 25%, kita sudah Pak Ketua sudah mencantangkan menjadi 6. Jadi menjadi 30% DPR RI. Kemudian DPRD Provinsi dari 85 kursi kemarin 19. Nah, ke depan ini kita targetkan 22. Jadi posisi ini tentu saja sudah akan menjadi lebih dari 25,8% dengan target-target ini. Kabupaten, kemarin anggota DPRD Kabupaten itu posisinya dari 600 anggota DPRD Kabupaten Kota, kita dapat 115. Nah, ke depan kita pengen paling tidak 137. Jadi posisi ini juga sudah di atas 23%. Nah, sejalan dengan ini tentu saja partai sudah membuat rancangan program. Pertama, perbaikan tata kelola partai. Nah, ini menjadi sangat mendasar, tata kelola partai mulai terbentuk DPC, DPAC, ranting, anak ranting. Kedua, kalau sudah terbentuk ada manajemen organisasi, ada rapat, konsolidasi. Ini yang penting, tata kelola. Yang kedua, SDM partai. SDM partai yang kita lakukan harus melalui jenjang deklat sudah semua. Deklat di kabupaten, deklat Pratama, deklat Madya sudah, nanti pada bulan Agustus ada deklat. Karena kita meyakini sumber daya manusia partai, pengelola itu penting. Nah, deklat-deklat. Yang ketiga, tadi kita tata kelola partai, ada struktur partai, badan partai, sayap partai, komunitas juang. Peran-peran dari badan-badan partai, sayap juang, sayap partai, komunitas juang begitu pentingnya. Nah, yang kita evaluasi, Mas Heru, dari cerita itu, yang ada titik tekannya ada 4 hal. Yang pertama, kita akan perkuat giat tentang Baguna, Badan Penanggulangan Bencana. Karena Lampung ini daerah rawan bencana. Baguna kita juga sudah ada pelatihan-pelatihan nasional di Lampung. Kita juga melatih, dan peran Baguna bukan hanya bencana alam, tapi bencana sosial. Ada banjir, kalau ada kemarin kita masak bersama, mungkin ada buka bersama, adanya. Jadi Baguna kita perankan optimal mungkin. Bukan hanya masalah bencana alam, bencana sosial, bencana-bencana yang lain. Yang kedua, fungsi BKN. Karena di Lampung itu adat istiadatnya banyak, suku agama ras, jadi BKN begitu pentingnya. Oleh karenanya sekarang ini BKN ada lomba pidato, lomba paduan suara. Jadi kita seni, di Lampung itu mayoritas suku Jawa. Nah, oleh karenanya fungsi BKN ini memadai seni-seni yang ada, Lampung, Sunda, Jawa, dan sebagainya. Jadi badan partai BKN. Yang berikutnya tentang ekonomi kerakyatan. Lampung kategori rakyat miskinnya banyak, oleh karena ini hal yang sangat penting. Kami sendiri sudah melakukan sejenis basar, sejenis workshop tentang UMKM. Jadi para operasi usaha kecil menengah kita agendakan rapat, kita ajari tata kelola segala macam sampai permodalan, sampai membuat perizinan. Nah, itu sudah kita lakukan juga. Itu badan partai. Yang berikutnya kita kemarin mungkin dari segi strategic management kurang agak dekat, ada 2, kurang mendekat kepada masa Islam, khususnya NU Muhammadiyah. Oleh karena strategi partai sekarang kita menarik tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh NU masuk di fungsional, masuk di pencalekan.
Dan kita sendiri partai harus nyata membuat program-program yang mendekatkan Islam. Di kantor PDI Perjuangan Lampung terjadi diskusi-diskusi keagamaan yang menghadirkan Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan anak-anak muda agama. Kita bincang-bincang tentang bagaimana kerukunan umat, bagaimana memakmurkan masjid, bagaimana toleransi agama di kantor partai. Malah kemarin kita ada khusus tentang Badan Amil Zakat Infak Sodakoh di kantor partai. Jadi kita rapat khusus mengenai membicarakan kumaha carana orang Sunda gimana caranya untuk orang berzakat, orang infak, sodakoh dikelola oleh partai. Rapat di provinsi saya undang semua dari DPC dan rapat bersama DPC juga. Ini sangat penting bahwa PDI Perjuangan ternyata dekat dengan para kiai. Banteng Muda Indonesia, untuk milenial ini harus kita isi, khususnya kalau Banteng Muda Indonesia, saya mendorong anak-anak ini ke arah milenial, komunitas juang. Jadi DPD partai mendorong adanya komunitas juang yang mengarah tentang disenangi anak muda. Kalau kita bicara dengan anak muda sekarang, kalau kita bicara climate change, konservasi, penanganan sampah, lingkungan, kemudian urusan terumbu karang akan menarik. Nah, komunitas juang yang sedang kita bangun adalah komunitas juang yang arah itu. Jadi kita bisa masuk segmen baru, segmen milenial, juga segmen ilmiah, segmen profesi, yang kemarin-kemarin kita agak kurang di sini. Nah, kekuatan inilah yang menambah bahwa keyakinan kami ini. Kita bersyukur punya ketua DPRD, ketua DPR, ketua komisi yang membidangi pertanian, perikanan, kehutanan. Nah, program-program nanam pohon, menanam mangrove itu menjadi program sangat penting di Lampung. Nah, dari cerita itu tadi, Mas Heru, saya yakin sekali program partai meningkat dari tadi DPR RI-nya, DPRD provinsi, karena sesuai dengan target kami optimis. Ya, memang di dalam inilah kita perlunya komunikasi dengan DPC. Di provinsi kita membentuk korwil kepada kabupaten yang dalam rangka untuk mana penetrasinya. Mungkin pada beberapa daerah ini nggak bisa jalan karena nggak punya mangrove, nggak punya pantai, tapi kan ada kegiatan yang lain. Dan saya setuju spesifik lokasi ini menjadi bagian program penting untuk ini. Tapi semuanya ini kita harus bersatu padu. Pak Ketua Sudin yang selalu menyampaikan kita kompak turun ke bawah. Nah, oleh karenanya menarik komunitas, suku, agama, profesi dalam satu wadah yang syukur alhamdulillah sekarang gerakan begitu Pak Ganjar Pranowo ditetapkan cawapres PDI Perjuangan, relawan-relawan Lampung semakin kompak, semakin kuat adanya relawan-relawan yang ke arah Pak Ganjar. Dan ini kita kapitalisasi untuk mobilisasinya untuk relawan ini. Jadi salah satu program partai memang merangkul relawan, merangkul senior partai, merangkul tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda untuk menceritakan. Di Lampung ini sudah berkali-kali kita diskusi sama teman-teman, kita yang usung program partai. Jadi kita nggak bicara bendera partai dulu program. Kalau pada komunitas terutama, kita ngomong dulu, kita ngomong mau nanam pohon, nggak pakai baju PDI Perjuangan, nanam pohon program ini, menanam mangrove, terumbu karang, baru ada komunitasnya yang nangani, ada salah satu petinggi partai, kader partai yang ditugaskan untuk mengorganisir seperti ini. Oke. Memang agak lambat, tetapi kita tahu Mas Ganjar ini sudah dikenal di Lampung. Kalau di sana disebutnya Mas Ganjar, di Lampung sudah sangat welcome. Dan kemudian komunitasnya kan tadi saja dari suku Jawa kan banyak juga. Di sana juga aktivis Gajah Mada, aktivis profesi, tidak aneh, tidak asing. Jadi kami bersyukur sekali sosialisasi dengan beliau. Dan kami yakin sekali untuk pilpres yang ke depan Lampung minimum 60% untuk pilpres. Itu suara partai atau suara Ganjar, Ganjar? Mas Ganjar. Jadi Ganjar itu presiden yang kita usung minimum 60% untuk Lampung memenangkan Mas Ganjar. Ya, kita sudah dapat agenda untuk pertama konsolidasi internal, kemudian konsolidasi dengan komunitas, dan konsolidasi dengan relawan.
Ini yang sudah kita persiapkan di beberapa kota, kita sudah siap, tinggal nunggu jadwal beliau. Nah, jadwal beliau memang kami sudah dapat, tetapi kita sudah persiapkan itu. Gitu. Ya, posisinya memang masih agak panjang, masih September ya, karena jadwal beliau sangat padat. Tapi sambil berjalan ya kita tetap sosialisasi. Saya setuju bahwa itu kan hanya momentum aja, momentum Mas Ganjar datang. Tapi untuk sebelum datang pun karena masih agak lama, ya kita mau mainkan kegiatan-kegiatan ini untuk sosialisasi tentang Mas Ganjar. Nah, yang sangat ramai sekali sekarang kan relawan. Relawan memang kita dorong untuk ini. Kemarin kita juga rapat, tugas partai memang ngelola partai. Tapi individu kader yang tidak struktur partai, kita dorong kan mengampu, mengkoordinir atau membina relawan. Kan gitu kan, yang sudah senior nggak jabat lagi ya dia bisa bantu ngurus relawan. Tapi kalau struktur partai ya tugasnya ngurus partai, yang tadi tata kelola partai dengan program-program ekonomi kerakyatan itu. Oh iya, jadi kita nggak bisa sendiri, tetap kita menggunakan networking kita, jaringan organisasi ya udah pasti mempromosikan, kewajiban, hukumnya wajib untuk promosi Pak Ganjar dan kebesaran partai. Tapi yang saya mau dorong tambahkan adalah program. Apa sih yang sudah dilakukan Pak Jokowi? Ini juga rakyat biar tahu. Karena tingkat kesukaan Pak Jokowi terhadap Pak Jokowi di Lampung sangat tinggi. Tingkat kesukaan. Nah, kebetulan ini mirip-mirip kita sosialisasikan Pak Ganjar dengan Pak Jokowi itu identik sekali. Ramah, supel, gaya kepemimpinannya sudah merakyat, itu pas banget. Dan kebudayaan ini harus kita dorong, kita kapitalisasi supaya Lampung semakin bangkit lagi, gitu ya. Itu yang paling efektif, kami sudah ngambil langkah itu, kita ngundang Majelis Ulama Indonesia, tokoh NU, tokoh Muhammadiyah yang memang sudah tugas hari-hari seperti itu, FKUB. Kemarin kita ngundang Kiai Haji Isom, jadi salah satu Kiai Haji, dulu pengurus MUI Pusat, Isomuddin namanya, itu yang memang Kiai Haji yang pro terhadap minoritas, dulu membela Pak Ahok loh dia. Itu. Nah, yang kemarin kita ngundang beliau biar pencerahan di masyarakat. Jadi salah satu yang kita lakukan, kalau kita ngomong radikalisme itu yang ngomong biar yang punya kualifikasi. Saya mendorong ini diskusinya para kiai. Partai kuat manakala pertama manajemen organisasinya solid. Manajemen organisasi solid berarti tata kelola partai, kepemimpinan, dan punya jaringan untuk menggerakkan organisasi. Nah, karena ini partai politik, organisasi ini harus bisa merangkul kepada komunitas-komunitas. Kata lainnya harus bisa diterima di berbagai lapisan komunitas. Jadi harus program-program partai harus bisa mengadop dari semua kepentingan komunitas. Keagamaan, suku, kemudian profesi, dan sebagainya. Nah, saya yakin dengan program yang sekarang sudah dicanangkan DPP, ini program-program yang sangat bagus, tinggal teman-teman mendorong ini diperkuat sesuai dengan karakteristik daerah. Lampung, bumi agribisnis, tentu saja modifikasinya adalah misalkan ekonomi kerakyatan bidang pertanian, perikanan, kehutanan, modifikasi kan gitu. Jadi, dan yang sangat penting bahwa kita ini harus meningkatkan kemampuan informasi dan teknologi. Karena saya lihat bahwa teman-teman ini semangatnya sangat tinggi, tapi memang kader militan, tetapi harus ini inovasi. Dan ke depan mungkin partai harus menyiapkan sejenis buku saku yang bisa dipakai kepada jaringan-jaringan bahwa partai PDIP itu partai punya program begini-begini. Dan program ini harus sampai di tingkat anak ranting, sampai di dusun. Nah, kalau ini terjadi, kita akan sangat kuat itu. Ukurannya di legislatif, pemilihan presiden itu ukuran jelas. Jadi manakala program-program yang kita canangkan ini diterima masyarakat, pasti partai kita menjadi kuat, dicoblos. Jadi kita meyakini bahwa kombinasi pengelolaan partai yang profesional
program yang pas untuk masyarakat komunitasnya, pasti partai kita akan kuat. Dan ini akan langgeng, gitu ya. Saya meyakini akan langgeng. Oleh karenanya itu sangat penting kita memperjuangkan aspirasi komunitas atau aspirasi rakyat. Jadi kalau ini kita bisa perjuangkan, kita kawal, dimanapun kita akan eksis dan itu akan selamanya. Jadi saya meyakini, saya sudah sependapat bahwa cyber troop kita harus diperkuat. Tetapi yang diinformasikan program. Nanti ke depan harus banyak sekali success story yang dilakukan ranting yang bisa ditampilkan untuk masyarakat. Binaannya, kepeloporan desa, kepeloporan pemuda, kepeloporan agama, kepeloporan petani. Ya ini ternyata orang pelopor itu dibina oleh kader PDI Perjuangan. Dinaungi oleh PDI Perjuangan. Ini akan luar biasa ke depannya. Jadi program-program kita ke depan harus ke arah program profesional untuk ada inovasi dan teknologi yang bisa dikembangkan masyarakat. Kalau militasi anggota sudah oke, tapi harus ditambahkan isi program. Saya rasa begitu.